Hancurkan, binasakan. Nah, maksud dari binasakan ini mau diapain, teman-teman? Maksud dari binasakan ini apa? Kok bisa dengan mudah hancurkan, binasakan? Untung gak digorok lehernya. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Ngangkat tangan saja bengkok Anda itu. Ngangkat tangan aja bengkok sudah ingin membinasakan. Ditarik dikit patah nanti. Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Ini ada satu video yang sangat menggemaskan, teman-teman. Seorang Habib lagi, yang dimana Habib ini berorasi, teman-teman, di panggung ceramahnya dengan narasi-narasi yang konyol, sontoloyo. Beliau menyatakan di depan umat, katanya ingin menghancurkan dan membinasakan, teman-teman. Ya Allah. Narasi-narasi seperti ini sudah sering kita dengarkan dari orang-orang yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah kenabian. Sebelum nasab mereka ini dipertanyakan oleh umat, diteliti oleh orang-orang, mereka ini masih berjaya, teman-teman. Dan di posisi kejayaan mereka pun masih memberikan narasi-narasi menghancurkan, membinasakan, bahkan menggorok leher dan lain sebagainya. Untung nggak digorok lehernya. Ada yang sampai seperti itu. Siapa yang bilang? Al-Habib Rizik Syihab. Kalau Wahabi nggak bisa jaga mulut, terus-menerus menghina keluarga Nabi, menghina ahli bait Nabi, menghina ibu bapak Nabi, jangan salahkan Ahlus Sunnah. Kalau besok Wahabi juga disembeli oleh Aswaga, sudah. Kalian yang selama ini menuduh-nuduh orang Salafi yang berafiliasi dengan ISIS, rata-rata orang-orang Salafi mentahzir ISIS, teman-teman. Yang jadi rusak adalah citra dakwah sunnah dan secara umum dakwah Islam. Bagaimana antum bayangkan orang kafir lihat ISIS? Apakah dia akan masuk Islam? Lihat ISIS begini, Islam begini modelnya. Jangankan kita Muhammad di sini dibunuh. Siapa yang mau Islam kalau begitu modelnya? Tidak ada yang masuk Islam sehingga merusak citra Islam. Tidak ada Islam seakan-akan agama tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Mengerikan pemikiran seperti ini. Dan kita katakan bahwasanya kondisi hubungan antara muslimin dengan kafirin bukan satu kondisi. Mereka itu menganggap hubungan antara Islam dengan kafir cuma satu, kondisi perang terus. Padahal tidak, kondisi antara daulah Islamiyah dengan daulah kafirah berbagai macam kondisi. Terkadang perjanjian damai, ya. Terkadang ada kerjasama, terkadang kondisi perang. Makanya orang kafir tidak satu model. Orang kafir ada 4 model, kata dijelaskan oleh para ulama, seperti yang satu yang dihalalkan darahnya cuma satu model, kafir harbi. Ini yang dihalalkan darahnya, ini yang dihalalkan hartanya. Tetapi 3 modelnya, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi, ini tidak boleh dibunuh. Bukan, itu bukan gerakan jihad. ISIS itu bukan gerakan jihad, itu teroris. Orang-orang Salafi menyatakan seperti itu. Tetapi orang-orang yang kalian anggap sebagai Ahlus Sunnah, yaitu sekelompok Habib Ba'alawi, mereka malah sebagiannya membenarkan ISIS. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung.
Baik, demikian. Acara ditutup, tidak ada tanya jawab, silakan disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini namanya? Fakta lagi menjawab. Difitnah lagi orang-orang Salafi. Dengan apa? Dengan tuduhan-tuduhan Yahudi. Orang-orang Wahabi itu buatan Yahudi. Lalu muncullah fakta kemesraan orang-orang NU. Perlu saya paparkan videonya? Kiai-kiai NU. Ada beberapa tokoh di NU katanya dekat dengan Yahudi. Dipecah belah katanya. Wow, orang-orang Wahabi itu datang di Indonesia, mengajarkan Islam di Indonesia untuk pecah belah. Memang mereka memecah belah antara yang hak dengan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dengan yang bid'ah. Dipecah belah memang. Kalau mau mengerjakan sunnah yang ini, kalau yang bid'ah begini. Mereka mengajarkan seperti itu, teman-teman. Siapa orang pertama yang mengatakan bid'ah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang pertama yang menyatakan bid'ah. Dan kita harus ta'zim kepada itu, taslim kepada itu. Tapi enggak kalau sekarang. Hadis palsu, hadis lemah dipakai untuk membela amalia-amalia bid'ah. Bahkan dijadikan landasan untuk membuat ibadah-ibadah baru. Keren memang. Dan di sini teman-teman, ada satu habaib berteriak dengan lantang, kita habisi. Pokoknya ada ancaman-ancaman dan narasi-narasi provokasi dari mulutnya. Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Menghancurkan umat Islam, teman-teman. Melalui menghancurkan keturunan Nabi. Jadi mereka sudah sangat percaya diri keturunan Nabi, teman-teman. Meskipun ada 5 abad tidak tercatat nasab mereka kepada Nabi. Tiba-tiba dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8 baru muncul katanya di abad ke-9 kitab yang menyambung-nyambungkan nasab Alawi dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Mereka sudah menganggap dirinya mutlak keturunan Nabi. Padahal ada hadis, teman-teman. Apabila ada orang-orang mengaku keturunan si fulan tanpa data, tanpa fakta, maka apa yang terjadi? Begini hadisnya. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW tegas, teman-teman. Tapi orang-orang sekarang mudah sekali menisbahkan dirinya tersambung nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun terpisah 500 tahun. Tidak ada catatan sejarah, tidak ada catatan nasab. Padahal pada tahun-tahun itu bukan cuma catatan nasab. Catatan apapun tertulis, teman-teman. Ada pena, ada kitab, ada buku, dan lain sebagainya. Bisa, ada sarana untuk menulis. Tapi kenapa tidak tertulis? Pertanyaan ini hanya ditujukan kepada kalian yang mau mikir. Lanjut dulu. Lawan. Lawan orang yang ingin menghilangkan menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad. Ya, keturunan Nabi Muhammad. Ya itu lagi, teman-teman. Kan kalian punya darah. Ada darah Nabi Muhammad SAW, ada rambut Nabi Muhammad SAW, ada keringat. Keringat ini yang paling sontoloyo ya. Kok bisa keringat ini selama 1400 tahun awet sampai sekarang? Perpindah-pindahannya tuh bagaimana? Dibungkus plastik begitu ya, ditaruh freezer. Ini kan keanehan. Keanehan yang bener-bener sontoloyo, teman-teman. Rambut, darah. Darahnya ini bukan main, diminum. Darah Nabi Muhammad SAW diminum, teman-teman, tapi gak habis-habis. Punya berapa gentong darah Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Tepuk jidat, teman-teman. Tepuk jidat. Lanjut dulu. Yang kita sebut geng dan kelompok yang Imaduddin, kira-kira umat Islam hari ini siap melawan mereka. Lawan. Siap melawan mereka. Lawan. Hancurkan, binasakan. Hancurkan, binasakan. Nah, maksud dari binasakan ini mau diapain, teman-teman? Maksud dari binasakan ini apa? Mau dibawa kemana? Maksud dari binasakan ini apa maksudnya? Kok bisa dengan mudah hancurkan, binasakan? Untung gak digorok lehernya. Khawarij. Dan kalian masih tidak mau mikir, ditaruh mana pikiran kalian? Bahar Smith, teman-teman. Bahar Smith. Yang dari kemarin sudah saya ajak ketemu. Saya tantang untuk dialog ilmiah. Mengenai apa yang dia ucapkan, yang dia sampaikan di mimbar-mimbarnya. Tidak ada keberanian satupun dia menanggapi apa tantangan saya untuk bertemu. Ketika ada video dia memberikan pernyataan, siapa namanya yang menentang itu? Harry Plus, langsung nunjukin silat, teman-teman. Dikira saya nentang ribut begitu, nentang fight. No, teman-teman. Karena dia tahu apa tantangan saya. Tahu dia apa video saya. 1,7 juta nonton video saya. Ini, apakah tidak mustahil dia melihat video saya? Dan ketika dia tahu isinya, dia ketar-ketir untuk bertemu dengan saya. Takut dipertanyakan, takut diajak live karena saya punya masa. Habis dia, teman-teman, ketika live dengan saya, ditonton jutaan umat. Lalu tidak bisa menjawab
Pertanyaan saya, dapat dari mana dalil membaca surah Yasin akan mendapatkan kenikmatan surga berupa istana, dan di istana itu ada 9 pintu, dan di setiap pintu itu ada kasur, kamar ya, di dalam kamar itu ada kasur, dan ada bantal guling, spray, kelambu dan lain sebagainya, dan ada ribuan bidadari di setiap bantal-bantal itu. Dalilnya dari mana? Riwayatnya seperti apa? Matannya bagaimana? Lalu bagaimana takhrijnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menyeramkan untuk Habib Bahar Smith. Makanya dia tidak berani untuk bertemu dengan saya. Takut diajak live. Dan tiba-tiba muncul Habib-Habib yang lain, yang sontoloyo seperti ini, ingin membinasakan. Apa maksud dari binasakan ini? Lanjut dulu. Ngangkat tangan saja bengkok Anda itu. Ngangkat tangan aja bengkok sudah ingin membinasakan. Ditarik dikit patah nanti. Ngangkat tangan saja bengkok seperti itu, sok-sokan takbir-takbir Allahu Akbar. Nentang-nentang mau membinasakan. Tegakin dulu kalau pengen teriak gitu. Jangan bengkok seperti boti. Ya Allah. Ya, semakin banyak bermunculan Habib-Habib aneh. Ada yang baru-baru muncul pakai kesaktian merongseng kuburan, sontoloyo, assalamualaikum langsung pingsan, sontoloyo pokoknya. Ada Habib yang baru magang cerita, banyak pokoknya diorbitkan teman-teman, yang cilik-cilik. Silahkan kalian mikir. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, katanya kepada kita, ya untuk memikirkan orang-orang seperti ini. Bagaimana dia, seperti apa ceramahnya, patutkah untuk dijadikan panutan, patutkah untuk didengarkan. Begitu teman-teman. Bukan memikirkan kuasa Allah. Kalau Allah istiwa, bagaimana istiwanya? Duduk apakah selonjoran, baringan, sila, atau bagaimana? Bukan untuk memikirkan zat Allah, tapi memikirkan apa yang diciptakan Allah. Seperti ini nih. Dia ciptaan Allah. Cuman apa? Membodohi umat. Kapan mau mikir?